Aduh, kayak. Ayo Pak, kita bersama-sama. Aduh, buka kita HVS semua di atas itu, stempel di apa sana, nih. Ambil ke sini, tuh kertas-kertas HVS tuh, pulpen yang di atas etalase, terus kunci lagi. Sudah kubilang setiap kali Ivan mengerjakan tuh nyalain terang-terang. Kehidupan masyarakat yang nomaden mempunyai ciri-ciri umum. Hidup dan menetap pada suatu daerah, hidup yang berpindah, tinggal daerah yang subur, teknologi pertanian yang tidak maju, peralatan sangat luas, nomaden. Kronologi mempunyai hubungan erat dengan cara berpikir diakronik. Hal ini karena penekanan dalam kronologi penulisan sejarah lebih kepada kehidupan sosial masyarakat, tokoh dalam peristiwa sejarah, ilmu yang digunakan, ruang terjadinya peristiwa sejarah, urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Ya. Ini mah, nah ini nih. Tekan tombol volume ngecilin sama tekan tombol power. Udah daripada nanti tongkar restart begini weh. Perbedaan antara ambil kipas angin pertanyaannya tadinya. Perbedaan antara cara berpikir diakronik dan sinkronik terletak pada diakronik dan sinkronik, tujuan, sifat, tema, ilmu kajian yang diambil. Berpikir kronologis dalam sejarah bertujuan untuk mengurutkan peristiwa dari waktu ke waktu, pembabakan peristiwa dalam sejarah, menetapkan peristiwa, menetapkan kejadian bersama tempat, menyeleksi, mengurutkan peristiwa dari waktu ke waktu. Proses pewarisan nilai atau generasi dalam bentuk proses pewarisan nilai antara generasi dalam bentuk aing gering sih, nanti anak aing kesini. Proses pewarisan nilai antar generasi dalam bentuk ucapan disebut, nah ini aing kudu proses. Apa ya? Pewarisan salah ini. Proses pewarisan nilai antar generasi dalam bentuk ucapan disebut. Ini mah pro itu ya. Jangan terlalu itu, nanti saya tidak konsen. Kalau kayak gini makin Komunikasi dalam salah sumber yang penting dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tuh jadi terlalu semua. Gehel siapa nih? Aing lebih tarak konsen. Mana di sebelangan aing gering. Mana ya perilisan. Hei, boleh man? Boleh. Angin kita ini merupakan identitas komunikasi dan salah satu penting dalam pembentukan karakter. Proses pewarisan nilai antar generasi dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk ucapan apa ya? Folklor, nilai budaya, tradisi, folklor. Proses pewarisan nilai antar generasi dalam bentuk ucapan disebut folklor adalah legenda musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, tahayul, dongeng, tradisi suatu budaya. Merupakan serangkaian pakaian menjadi sarana penyebaran tradisi budaya. Folklor ya. Folklor. Mana folklor? Tradisi tuh. Tradisi. Mulai menyampaikan atau melalui kata ini muncul bahasa Inggris tradisi dan pengertian yang sama. Tradisi artinya sebagai hal yang disampaikan atau diteruskan dari satu generasi ke generasi
antar generasi berupa pesan atau kesaktian yang disampaikan melalui ucapan. Oh, tradisi. Apa tadi teh? Kata tradisi. Oh, tradisi salah. Ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dalam waktu ke waktu disebut ketidaksamaan suatu ini katanya yang. Garut tak dingin. Ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu disebut gehel, perubahan. Soalnya ibu saya nggak punya radiator, harus pakai kipas. Pada zaman Neolitikum telah terjadi revolusi kebudayaan. Mata pencaharian telah berubah perubahan dibanding masa-masa sebelumnya, yaitu Neolitikum. Bagai mata pencaharian. Apa mata pencaharian teh? Mana ya mata pencaharian? Dinamisme. Berburu bercocok tanam. Mencari ikan itu berburu dan melawan tingkat awal, berburu dan melawan tingkat lanjut, membuat logam bercocok tanam. Gimana apa? Neo? Neolitikum. Kalau nggak salah berburu meramu tingkat lanjut ya teman. Berburu tingkat lanjut masih itu meso. Oh masuk ya nih. Ini mah awas tapi rambut lebih itu nanti sakit. Mana? Mana ada? Cara ini ditinggalkan ini sedangkan penduduk bercocok tanam. Oh iya sudah. Di balik masa ini berburu dengan tingkat awal, berburu dengan tingkat lanjut, membuat logam bercocok tanam. Oke. Ubah dari mana-mana. Berikut yang termasuk jenis legenda. Bukan legenda, harus semangat. Malah sendiri. Legenda, sejarah, legenda kelompok, legenda dewa-dewi, berikut yang termasuk jenis legenda. Keagamaan, ada dewa-dewi kelompok sejarah binatang, dewa-dewi kelompok sejarah binatang. Mana? Keagamaan, legenda keagamaan. Berikut yang termasuk legenda ya, legenda berikut. Pada zaman Neolitikum terjadi revolusi kebudayaan di mana kehidupan di mana kehidupan manusia praksara pada zaman perubahan. Jelaskan perubahan apa saja yang terjadi pada Neolitikum. Nih, apa saja yang terjadi pada zaman Neolitikum. Jadi itu apa tadi teh? Kehidupan manusia praaksara sudah dari apa ya? Wah, coba. Tunggu. Jelaskan perubahan apa saja yang terjadi di zaman Neolitikum. Ya, bagaimana? Kehidupan manusia pada praaksara, bukan kehidupan hapus. Kehidupan pada masa itu manusia sudah melakukan kegiatan bercocok tanam. Tunggu. Itu ada di itu ya? Mana ya? Bercocok tanam. Screen tadi mana ya? Manusia praaksara. Tunggu. Manusia praaksara. Pada zaman apa? Neolit, Meso, Paleo. Manusia mana? Pada itu telah melakukan kegiatan bercocok tanam dan perubahan. Jelaskan perubahan yang terjadi. Terus balik kedua W-nya. Dan Bikin garis data kedua. Garis data kedua. Apa tuh? Gathering kayak apa tadi? manusia sudah mulai mengumpulkan makanan. Bukan. Dari semi food gathering sudah berubah menjadi food producing. Terus balik ketiga.
cara hidup mereka yang tadinya semi sedenter, sudah? Yang tadinya semi sedenter sudah berubah tinggal menetap. Sudah berubah tinggal menetap dalam kurung sedenter. Terus mana tuh? Sudah? Udah. Semi sedenter. Terus sudah ada sistem gotong royong. Sudah ada sistem gotong royong. Sudah sistem gotong royong dan sudah mengenal pembagian kerja antara kaum laki-laki dan perempuan. Sudah mengenal pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Terus sudah berkembang sistem kepercayaan. Sudah berkembang sistem kepercayaan dalam kurung animisme dan dinamisme. Ya. Itu kasih yang ore ya, pas dulu kan. Animisme dan dinamisme. Ibu kurung ya, sudah itu DP jawaban. Ya. Tos, sana. Tradisi atau kekayaan masyarakat yang tersebar dari diwariskan turun-temurun disebut tradisi Tradisi atau kekayaan masyarakat yang tersebar diwariskan secara turun-temurun. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipelihara turun-temurun oleh masyarakat. Mana? Itu dapat berupa pesan kesehatan yang disampaikan melalui ucapan, nyanyian, dan tradisi juga dipahami sebagai suatu kebiasaan. Tradisi kekayaan masyarakat yang tersebar turun-temurun secara lisan dan turun-temurun. Adat kebiasaan yang turun-temurun dan masih dihayati masyarakat kepada masyarakat. Menyampaikan kebiasaan melakukan dengan cara bertutur secara lisan. Karena penyampaian itu lisan, maka disebutnya tradisi lisan. Oh, tradisi lisan. Masyarakat dengan turun bertutur ke atas secara pada masyarakat penyampaian kebiasaan yang berlaku di tradisi lisan. Berdasarkan artefak yang ditinggalkan, periodisasi zaman prasejarah dibedakan atas paleo, meso, neo, megatina. Kehidupan masyarakat paleolitik berorientasi pada keterampilan logam, bukan bercocok tanam dengan cara beladang, bercocok tanam dengan mengindikasi berburu dan meramu makanan tingkat awal, berburu dan meramu makanan tingkat awal, paleolitikum. Mana pengalaman mau siapa? Tingkat awal. Urutan yang paling tepat dalam pembagian zaman bersama zaman batu. Arkeokum, paleo, terus meso baru paleo, arkeokum, paleolitikum, mesolitikum, neolitikum. Paleo, meso, neo, mega. Urutan paling tepat dalam pembagian zaman menurut arkeologis.
Urutan yang paling tepat dalam pembagian zaman menurut arkeologis adalah arkeologi. Zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu neo, zaman logam. Oh. Secara arkeologi. Pembagian Indonesia pada beberapa zaman di teknologi yang digunakan. Misalkan saya bisa pendengar arkeologinya. Zaman batu tua, oh paleo, meso, neo, mega. Paleo, meso, neo, logam atau perunggu atau perundagian. Perundagian itu apa? Megalitikum? Tingkat lanjut zaman megalitikum. Itu apa? Zaman perunggu ya? Hah? Nggak tahu, kan tidak menghafal sejarah. Gehel zaman logam sebelum masa perunggu ya, pembagian kerja. Iya, zaman perunggu, perundagian, logam. Arkeologi itu apa? Zaman arkeokum maksudnya neo paleo, mulai dari paleo ya, bukan arkeokum ya? Apa? Iya, pembagian zaman. Hah? Ada arkeokum duluan atau paleo duluan? Arkeokum duluan. Tara ada ngeliat. Arkeokum, paleo, meso, neo. Nggak ada megalitikum. Kalau ini ada paleo, meso, neo. Menurut di sini kayaknya ya. Nggak tahu sih ya. Gehel siapa nih? Mah ibu. Ibu mau kasih merah juga nggak apa-apa ibu. Inilah contohnya anak yang iya benar-benar gila. Basaman pe. Paleo, 2 meso, mega zaman batu besar, terus 2 zaman meso. Mana zaman yang ketiga ya? 2. Ketiga teh mana ya? Paleo. Dari dalam bahasa Arab istilah sejarah bahasa kata sejaratun artinya pohon. Ini handphone mahal ya. Yuk, mun sekian aja tidak bisa gehel. Aing mah memperlambat aja. Beli. Nanti malam beli. Pernyataan di atas merupakan contoh dari masa praaksara, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kolonialisme, ini masa ke masa. Berarti ini nih. Apa namanya tuh? Kronologis, periodisasi, diakronik, sinkronik, kronik. Kayaknya periodisasi deh ini teh. Dari masa ke masa. Masa ke masa teh apa? Hah? Apa? Tunggu. Dari masa ke masa. Aing tadi malam teh screen teh di mana ya? Melayan ibunya mah. Dari masa ke masa. Masa praaksara, masa Prapanegoro, masa periodisasi. Kemarin tuh si bapak itu dari masa ke masa itu teh apa ya? Mana tuh si bapak itu? Kalau nggak salah teh diakronik dan sinkronik. Kronologis bukan, diakronik tuh diakronik dari masa ke masa ya. Peristiwa kerajaan yang kita masa pemerintahan di Diponegoro Belanda menyerah pada sekutu akan kita untuk gejala fenomena waktu sejarah mengenai istilah peristiwa yaitu pengenalan peristiwa tahap pembahasan tertentu. Sejarah dinasti merupakan dinasti masa contoh lain dari periodisasi sejarah masa praksara, masa Hindu agama Islam, masa Orde Lama, Orde Reformasi itu contoh lain dari periodisasi. Oh ini periodisasi benar.
Sistem kepercayaan yang meyakini adanya roh yang akan memberikan kekuatan gerak ini, animisme. Alasan belum adanya tanda-tanda kehidupan makhluk hidup pada zaman ikon adalah bumi mana itu masih berwujud gumpalan bola gas panas ya. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang terhubung dari satu sama lain. Nah, ini ada kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari masa lalu. Ini adalah hal ini tidak lepas dari berarti perubahan berkesinambungan berkelanjutan perbandingan berkelanjutan. Dalam ilmu sejarah terdapat 3 unsur utama yang selalu ada, yaitu dalam ilmu sejarah terdapat 3 unsur utama yang selalu ada dalam setiap peristiwa. Manusia, ruang, dan waktu. Benar? Oh, mana? Konsep berkelanjutan dalam sejarah meliputi masa lalu, masa sekarang, masa depan. Insinyur Soekarno jas merah alias jangan sekali-kali dengan sejarah. Maka peran penting mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan. Pernyataan tersebut bahwa kesinambungan dalam sejarah dapat memberikan manfaat berupa secara kehidupan lorong waktu media mengingatkan tiap manusia belajar dari masa lalu untuk mempelajari kesalahan agar tidak terulang di masa depan. Keadaan yang telah berlangsung lama dikenal dengan nama penemuan, perubahan, persamaan, penerapan, keberlanjutan. Mana itu? Inilah ya keberlanjutan. Mana? Saya tahu pasti muncul di saya moon screen mana ya? Nah ini mana ya? Perubahan, keberlanjutan adalah berlangsung lama ya, keberlanjutan. Ini tangan saya keringetan jadi tidak bisa moon screen. Iya. Kan ada orang kipas angin yang gede bu depan ibu. Sistem kepercayaan manusia praksala muncul pada masa kepercayaan. Kemudian kebalik. Sistem kepercayaan muncul pada masa mana ya? Sistem kepercayaan muncul pada masa sebutnya animis sistem kepercayaan. Itu dia. Apa tuh namanya? Neolitikum. Neolitikum. Teori Out Afrika dibuktikan dengan Out Afrika kita pernah baca kemarin di mana ya? Teori Out of Afrika dibuktikan dengan menurut teori Afrika semua manusia Afrika mereka berpegang pada bukti DNA kesamaan biopartikel fosil nih tes tes genetika. Gehel ini teh taruh kemungkinan. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk dalam ciri-ciri cara berpikir sinkronik. Mana sinkronik? Sinkronik, ya. Bersifat horizontal. Sinkronik itu berarti apa ya sinkronik? Sinkronik terbatas dalam waktu menyempit dalam waktu, saat memanjang dalam ruang, tidak dalam 1, 3 memanjang dalam ruang berarti ruang 1, 3, 5. Benar, Lek? Dia fokus dalam ruang atau fokus dalam waktu? Sinkronik. Fokus dalam ruang ya? Ruangnya 1, 3, 5. Fokus dalam ruang ya. Gehel siapa nih? Sinkronik ya 1, 3, 5. Berikut perhatikan ini gambar tersebut merupakan peninggalan zaman. Nah ini nih gambar nih monyong. Gambar apa nih ya? Ini gambar apa ya? Peninggalan zaman
Banyak lagi. Tuh ingin tah. Kapak naon ya? Gambar kap. Apa tuh namanya? Kapak apa ini ya? Ini mah kapak ini ya, kapak genggam ya. Gambar kapak genggam. Ya benar, kapak genggam. Peninggalan zaman apa itu? Kapak genggam Sumatera, peninggalan zaman Mesolitikum. Benar, kapak genggam. Ya, Mesolitikum. Gak ada. Paleo, Megalitikum, Neolitikum, Perundagian, Perunggu. Kok iyo ya? Perunggu, Perundagian, Neolitikum, Megalitikum teh bukan. Paleolitikum, kapak perimbas, alat serpi. Mesolitikum nggak ada. Gambar kapak perimbas. Oh iya ya. Ini kapak perimbas gitu. Kapak genggam. Ini dia yang bilang nilai ya. Ya, kapak perimbas. Ini gambar apa nih? Kapak perimbas ya? Sama. Hah? Pasti mah kapak di batu. Berarti Paleolitikum. Mana pengen ciri kapak perimbas? Ya, kapak perimbas Paleolitikum. Oh Tuhan. Oh my god. Ciri khusus yang menunjukkan manusia purba Pithecanthropus erectus. Beli HP. Pithecanthropus erectus. Oh. Manusia mengangkat beban yang berat, tulang rahang kuat. Dagu belum ada, hidung lebar, volume otak besar, kepalanya tegap, mampu berjalan tegap. Mana mampu Otaknya besar, kalau otaknya kecil. Hah? Kalau mau otaknya kecil. Nggak betah kecil tuh misi mega. Aku mau lebih besar. Badan yang tegap, nih berbadan tegap, benar. Kepalanya yang tegap, kepala tegap teh siapa? Kepala tegap. Anggota tegap, tubuh dengan anggota badan tegap, men. Terus apalagi? Volume otak sangat ciri khusus yang ditunjukkan oleh manusia pro electrus. Tulang rahang kuat, geraham besar, rahang kuat. Ada semua mampu berjalan tegak, ada kepalanya tegak, volume otak besar, rahangnya kuat, mampu mengangkat beban yang berat. Oh, makanya iya umurnya yang bukan ya. Perkembangannya manusia di mana mampu mengangkat beban yang kuat. Perawakan tegak, volume otak tinggal berdiri tegak, berjalan sempurna, volume otak antara. Ciri khusus yang menunjukkan manusia purba Pithecanthropus. Ciri khusus yang menunjukkan manusia purba Pithecanthropus erectus. Ciri khusus yang menunjukkan manusia purba Ciri khusus yang menunjukkan manusia purba Pithecanthropus erectus. Memiliki volume otak mencapai kerab, hidung lebar dan tidak memiliki dagu, memiliki tonjolan pada kening, memiliki pelipis. Ini teh apa ya? Mampu mengangkat beban yang berat. Otak masih kurang. Tinggi biasa anggota badan tegap, tetapi tidak setegap mega. Oh, terlalu tegap ya mah. Terus alat pengunya, geraham besar, dagu besar, hidung lebar. Otak masih kurang, terlalu volume otak berkisarnya. Berarti otaknya sangat besar, tulang rahang kuat. Dia rahang kuat, kuat. Hah? Si itu. Itu kan sampai ke kuat kan. Tulang rahangnya kuatnya. Hah? Iya. Benar. Dagu tunjuk, aduh, pelipis tengah nyata teh. Tulang rahang kuat. Ya. Ya. Suku yang termasuk dalam bangsa Proto Melayu adalah
itu 290 yang besar, yang itu 75. Kalau dia minta kurangin 55.000 di antara dua bangsa Proto Melayu. Bangsa yang namanya Proto Melayu, keturunan Melayu tua. Yang sekarang ada adalah Sunda, Toraja, Madura, Jawa, Papua. Sunda, Toraja, suku yang termasuk dalam bangsa Proto Melayu adalah suku bangsa Dayak, Toraja, Proto Melayu. Suku yang termasuk ke dalam bangsa Proto Melayu. Suku yang termasuk dalam bangsa Proto Melayu adalah ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Suku yang di Indonesia yang termasuk Proto Melayu adalah suku Dayak dan Toraja. Toraja ya, iya. Melayu, Proto Melayu. Toraja, Dayak. Ahli yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri adalah mana ya? Tadi saya baca ada tuh di mana ya? Ahli yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri adalah nenek moyang Indonesia sendiri, Muhammad Yamin. Oh, Yamin. Menurut Muhammad Yamin, menurut Muhammad Ali, Profesor Muhammad Yamin, moyang saya berasal dari Indonesia sendiri. Salah satu bentuk kehidupan manusia purba adalah nomaden. Yang disebut nomaden adalah hidup di pohon tinggi, hidup berkelompok, hidup berpindah-pindah. Waduh, ini yuk perlambat aja. Pernyataan tersebut merupakan contoh dari ada aja ya ini teh. Handphone jadul teh. Pernyataan tersebut merupakan contoh dari 14 Agustus 1617 merupakan contoh dari Jepang menyerang musuh. Oh, ini mah ini kronologis. 14 16 17 pokoknya sidang PPKI kronologis. Kronologis atau itu ya? Sudah sering kan mendengar kata kronologi dari mata pelajaran sejarah. Ini saya akan terjadi dari awal kejadiannya. Maka kalian akan menjelaskannya kan sesuai peristiwa yang terjadi. Logis ini sebenarnya adalah uraian peristiwa pemboman kota Hiroshima, kemudian tanggal 9 ada Nagasaki dan seterusnya. Nah, suatu peristiwa sejarah dapat kita pahami secara kronologis. Hiroshima, Nagasaki, peristiwa. Rangkaian tindakan yang terikat pada aturan-aturan tertentu dari sejarah agama disebut rangkaian tindakan. Mana dia? Rangkaian tindakan yang terikat pada aturan-aturan tertentu. Rangkaian tindakan terikat pada aturan tertentu seperti adat istiadat, ya, upacara.
Manakah yang termasuk ciri zaman Mesolitikum? Mesolitikum ya. Mesolitikum tuh dia tuh sudah semi sedenter. Semi nomaden berarti 2, 3 dan 2, 3 dan 2, 3, 4, 2, 3, 5. Semi sedenter. Mana ya? Semi sedenter. Megalitikum, Mesolitikum, Meso, semi sedenter, dua, semi nomaden, semi hidup, semi masih tapi tinggal gua 2, 3 dan semi food gathering 2, 3, 4. 2, 3, 4 food gathering. Dia masih food gathering gitu. Mana? Coba kalau misalnya itu masih mengumpulkan makanan dari alam. Masih mengumpul semi berarti masih mengumpulkan. Dua, 3, 4 meso. Meso berarti teh, tapi sudah tinggal di gua-gua semi nomaden. Dua, 3, 4. Menelilah pisan. Beli HP. Sebuah cerita berupa narasi yang disusun memori kejadian di masa lalu. Kejadian peristiwa terjadi pada masa lalu merupakan pengertian sejarah dari segi sejarah. Nah ini nih, dari segi apa ya? Sejarah berkelanjutan perubahan. Ini terekam merenya itu teh. Hah? Gehel, yuk gara-gara handphone, yuk. Sebuah cerita berupa narasi yang disusun dari memori, kesan, tafsiran manusia terhadap kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian sejarah sebagai kisah peristiwa. Ini teh ada di itu, tapi aing teu ieu euy. Kelewat. Sejarah sebagai gara-gara hilang semua jadi weh. Sejarah sebagai mana tuh? Sebagai peristiwa atau kisah ya? Sebuah tunggu. Sejarah sebagai peristiwa. Menurut Google Sites, sejarah sebagai Kisah sejarah dari peristiwa, maksudnya peristiwa dari fakta kejadian. Kalau masalah sejarah peristiwa, sejarah sebagai peristiwa, maksudnya peristiwa ditempatkan sebagai kejadiannya, bukan. Kalau kisah, katanya sejarah adalah kejadian yang diungkapkan kembali berdasarkan observasi dapat dipertanggungjawabkan kisah di masyarakat. Sebuah cerita berupa narasi, dia bercerita berarti sebagai kisah, sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu. Yang merupakan perkembangan masalah yang dicuni dengan metode kajian secara ilmiah mendapatkan kebenaran. Sebagai ilmu, sejarah sebagai seni, menyatakan bahwa menulis sebuah kisah peristiwa tidaklah sejarah sebagai mana kisahnya? Ada di itu
sebagai situasi sebuah narasi disusun sebuah narasi dari memori. Balik nomor berapa ini dia? 32. Aduh, pulpen nggak ada lagi. 32. Ingat ya 32. Sebagai kisah dia cara menceritakan. Manusia purba besar yang tertua di Indonesia ditemukan di Sangirang. Manusia purba di Sangirang, Meganthropus Trinil. Di Sangirang teh manusia purba siapa ya? Manusia purba besar tertua di Indonesia dan ditemukan di Sangirang adalah Mojokensis ya kalau nggak salah. Pithecanthropus mojokensis kalau nggak salah tuh. Sangira dilansir di Sangirang teh Wajakensis, Soliensis, Sangirang, Homo soliensis. Sementara itu fosil Homo soliensis ditemukan di Ngandung, Sangirang. Tunggu, Homo soliensis ditemukan di Homo soliensis itu terbuat dari bukan? Kenapa si Asis manggil aing? Kenapa dong manggil aing? Tribun 1. Gehel, cuma Tribun aja. Di Sangirang. Trinil Jawa Timur teh apa? Oh ini ditemukan di daerah Sangirang Jawa Timur, Meganthropus. Megan Sangirang Jawa Timur. Berikut ini, aduh dia mana lah bukannya Jakarta tuh Dedi. Berikut ini yang dimaksud dengan adalah gua. Tinggal di gua-gua, bukan istilah ini nih, kojeng ini apa ya itu kojeng-kojengan itu teh? Oh ini sampah-sampah dapur timbunan kerang, berarti timbunan sampah membatu kulit hewan kumpulan daun biji ini. Timbunan sampah yang sampah-sampah dapur buat timbunan kulit kerang di sini. Kulit membatu. Kumpulan daun-daun biji yang telah mengering. Kulit hewan yang telah diawetkan, timbunan sampah membantu. Sampah-sampah dapur mau timbunan kulit. Sebuah teks membahas mengenai peristiwa gerakan mahasiswa. Teks tersebut mengkaji bagaimana kondisi keamanan saat itu. Misalnya Jakarta, bagaimana kondisi. Nah dia bangga itu berarti apa? Mahasiswa kondisi pemerintah saat itu berarti itu berpikir secara itu ya apa? Sinkroniknya. Hah? Iya dia kan mengkaji mahasiswa tadi berarti dia mengkaji tentang kondisi saat itu, keamanan saat itu. Berarti sinkroniknya. Aduh. Gusti, ini handphone. Cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku manusia. Apa ya? Dongeng ya. Hewan ya. Dongeng atau fiksi. Hewan yang berperilaku manusia menyerupai manusia.
adalah prosa rakyat mempunyai cerita sesuatu yang terjadi, bukan dongeng. Berperilaku manusia, nyanyian rakyat, bukan dongeng. Cerita fikirnya kok nggak ada ya? Apa lek? Fabel adalah menceritakan kehidupan hewan berlaku menyesuaikan manusia. Ya, pintar juga Mane. Kehidupan manusia prasejarah masa perundagian sudah dapat tekan lebih maju dibanding kehidupan masyarakat prasejarah pada masa sebelumnya, karena masyarakat perundagian adalah menetapkan sistem pertanian ladang perundagian. Perundagian logam. Memahami cara mengolah makanan, mengenal organisasi masyarakat, mengenal kebudayaan perunggu dan besi, menghitung sistem menggunakan hari. Pada masa ini terhadap logam ya, berarti mengenal kebudayaan perunggu dan besinya. Nah, ada perunggu dan besi sini kan? Pada masa logam itu perunggu kan? Pada masa prasejarah pada masa sebelumnya, karena masyarakat perundagian menerapkan sistem pertanian ladang, bukan mengenal makanan, masyarakat mengenal perunggu dan besi. Mengenal kebudayaan perunggu dan besi. Bangsa Dutro Melayu adalah manusia pendukung pada zaman Dutro Melayu, perundagian logam. Perundagian. Indonesia mengenai zaman perunggu enggak ya? Dutro Melayu pendukung zaman perundagian, tuh Dutro Melayu perundagian zaman logam. Secara etimologis dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dunamos yang memiliki arti dunamos. Mana ya? Dunamos. Mana bisa berdiam kata Radang? Dunamos. Berarti dia misalnya itu dunamos yang berarti kekuatan atau daya. Kekuatan atau daya, benar. Ini kalau biologi terlambat ya, gara-gara muskilin lama. Sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu dan memiliki bukti-bukti sejarah merupakan pengingat sejarah sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu dan membukti-bukti sejarah merupakan pengertian sejarah sebagai sebuah kejadian peristiwa terjadi masa lalu. Sejarah merupakan sebuah peristiwa benar-benar terjadi mengenai bukti sejarah. Sebuah peristiwa benar. Zaman megalitikum adalah zaman ketika manusia purba menggunakan peralatan batu besar dan kehidupan. Penggunaan batu seperti ini dimanfaatkan untuk, tuh kan banyak soal-soal kemarin diulang lagi. Kepercayaan sistem ritual baru sedikit. Satu kali lagi gua gedor tuh kaca. Berdasarkan tingkat kehidupannya, pernyataan di bawah merupakan ciri masa. Beternak hewan, berhuma, menangkap ikan, membangun rumah sederhana, hidup menetap, membuat gerabah. Zaman apa ya? Baru menangkap ikan, membuat rumah sederhana, hidup menetap. Dia sudah menetap, berarti di zaman neo ya? Hah? Zaman neo teh sudah menetap ya? Pembagian kerja, mana gerabah? Kapak lonyo ala serpian gerabah. Zaman Neolitikum. Neolitikum berarti apa itu? Ciri masa berburu, meramu, semi sedenter, food gathering, food producing.
Dosu food producing ya kalau nggak salah ya. Menetap, berburu, meramu, semi sedenter, bukan. Food gathering, food producing. Mana food producing teh? Mana food producing? Si apa nih nama Neo teh su food producing ya? Neo. Saman logam, saman mega. Neo. Food producing. Beternak hewan, dia sudah beternak hewan kan? Terus beternak hewan, berarti tingkat kehidupan pernyataan yang benar di atas merupakan ciri masa food producing. Menangkap ikan, membangun rumah sederhana, kapak persen, kapak kloning, food producing, sedenter. Terus membuat gerabah, bercocok tanam. Berarti ini tuh neolitikum, ini mah neolitikum. Berarti neo tuh ini setara ada semi, food gathering, food producing. Ini dia. Food producing. Berburu, meramu, semi sedenter, food gathering, food producing. Salah satu ciri dari berpikir sinkronik adalah memiliki cakupan kajian yang sinkronik. Kalau ini punya lumayan gampang. Sinkronik, mencakup kajian yang mendalam. Sinkronik, lebih mendalam, lebih lama. Kajian yang lebih mendalam. Gambar batu besar ini apa nih? Gambar batu apa ini ya? Dolmen ya kalau nggak salah teh. Gambar dolmen. Ya betul. Cerita Lutung Kasarung termasuk folklor Lutung Kasarung. Legenda perorangan. Aduh, Gusti, tidak bisa screen. Bu, keliling nanti malam ya. Lutung Kasarung legenda. Pada zaman perunggu, penulisan manusia purba telah memiliki keahlian di bidang yaitu kemampuan mengecor logam. Pada zaman ini peninggalan benda-benda sejarah ditemukan di berbagai daerah, yaitu zaman apa ini ya? Perunggu. Zaman perunggu. Perunggagian adalah kapak persegi, kapak lonjong, nekara, flakes, kapak pipi. Kapak persegi, nekara, bukan, nekara berarti, nekara dan moko, bejana kapak pipi, gerabah, kapak perunggu, nekara. Zaman ini meninggalkan benda-benda sejarah dapat ditemukan di berbagai daerah, yaitu nekara, bejana perunggu, perunggu besi, gerabah, bentuk kepercayaan, gerabah tadi bagian berarti teh kapak perunggu, nekara. Ya. Pengelompokan kota Nagasaki, Hiroshima memang terjadi pada saat ini, membawa pengaruh yang sebesar bagi itu Jepang akhirnya menyerah sekutu dari Indonesia. Momen mereka ya, mengandung unsur ini teh unsur perubahan perkisiman berkelanjutan perbandingan kondisi pemboboman kota Nagasaki. Mana tuh pemboboman, mana tuh Pak? Sailendra berarti berubah
Pengumuman Nagasaki ini adalah sekutu Perang Asia Timur Raya, merupakan terutama yang telah membawa pengaruh sangat besar dan Nagasaki sekutu dan padahal Indonesia. Dalam ulasan tersebut dapat diketahui bahwa sejarah mengandung unsur perubahan. Dia berubah pembong Nagasaki. Berarti berkesinambungan, berkelanjutan, perbandingan, perubahan, pembohongan kota. Cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa. Cerita rakyat. Cerita rakyat yang tokohnya ada para dewa atau makhluk setengah dewa yang di dunia terjadi pada masa lampau dianggap benar-benar terjadi. Pada masa lampau mitos. Coba kowe. Gehelnya mana teh aing lagi ulangan nih. Pada masa Arkeokum ada zaman tertua periodisasi masa praksaya berdasarkan geologi memiliki ciri. Arkeokum. Dek, cawuk dede tuh dek. Arkeokum. Di bawah geologi memiliki ciri muncul rekreasi bumi belum stabil, muncul RS, belum ada kehidupan, ditemukan belum ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Kepercayaan masyarakat tentang adanya Dewi Sri merupakan folklore. Dewi Sri, mana ya Dewi Sri? Dewi Sri itu di mana ya? Sakti, Wali Songo kepercayaannya. Panji, Jakarta. Kepercayaan masyarakat tentang adanya Dewi Sri merupakan sebuah contoh folklore. Dewi Sri itu tentang apa ya? Dewa-dewinya, mitos ya. Dewi Sri itu memang Inggris para dewa atau maksudnya dewa nih ya. Penguasa padi. Sri bahasanya. Mitos. Berpikir sejarah yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang adalah dia panjang dalam waktu, terbatas ruang, dia kronik. Waktunya panjang, ruangnya terbatas. Dia kronik. Dia kronik. Mana dia kronik? Dia kronik, panjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Dia kronik. Dek, cabut dia, Dek. Itu Dek. Waduh, kita bisa di moon screen yang saat terakhir dia. Gehel sia teh.
Beres. Siapa nih? 1, ulang. Kehidupan masyarakat yang nomaden mempunyai ciri-ciri yang umum, yaitu ciri-ciri yang umum tuh hidup menetap pada suatu daerah, cara hidup berpindah-pindah, tinggal suatu daerah tuh. Ini masih lama waktunya? Hah? 30 menit lagi. Aing cabut dulu ya. Ya, anak saya nih begini lah. Anak mau. Kehidupan masyarakat yang nomaden mempunyai ciri-ciri yang umum, yaitu cara hidup berpindah-pindah. Kronologi mempunyai hubungan erat dengan cara berpikir diakronik. Kalian tekanan penulisan sejarah lebih kepada ruang terjadinya peristiwa, urutan waktu terjadi. Kronologi mempunyai hubungan yang erat dengan cara berpikir diakronik. Urutan waktu terjadinya peristiwa. Hal ini terjadi karena mana? Enggak, pakai nih. Kalian terjadi karena penekanan dalam kronologi terjadi. Perbedaan antara cara berpikir diakronik dan sinkronik terletak pada tujuan, sifat, tema, ilmu bantu kajian yang diambil. Berpikir kronologis dalam sejarah bertujuan mengurutkan peristiwa dari waktu ke waktu. Proses pewarisan nilai antar generasi dalam bentuk ucapan disebut tradisi. Tradisi adalah proses pewarisan nilai antar generasi dalam bentuk ucapan. Itu berupa pesan atau kesan yang disampaikan oleh ucapan. Tradisi, ya tradisi. Ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan ketidaksamaan perubahan. Pada zaman Neolitik terjadi revolusi penggunaan mata pencahayaan pada dimana masanya, yaitu terjadi kebudayaan neo. Itu kebudayaan, budaya. Corak hasil budaya. Budaya teh apa ya? Kayaknya budaya memang berbulan malah kita tahu langsung membuat logam bercocok tanam, hasil budaya. Mengembang makanan bahkan ditinggalkan oleh hewan sebagian daripada tinggal di depan gerakan yang bercocok tanam dilakukan dengan bercocok tanam, mencari ikan dan binatang lainnya.
mengumpulkan itu masyarakat memelihara hewan-hewan sebagian kecil penduduk yang tinggal di tepi pantai memproduksi garam dan mencari ikan. Membuat logam. Neolitik terjadi revolusi kebudayaan, mata pencaharian telah mengalami perubahan dibanding masa-masa sebelumnya itu. Tapi mata pencaharian apa ya ini ya? Cara hidup berburu makanan melawan tinggal seiring masyarakat sebagian kecil menjadi kegiatan mencoba dilakukan sehingga terletak ladang untuk menghasilkan hasil pertanian tanaman ekonomi. Masa hasil budaya masa bercocok tanam. Yang berkembang pemikiran berikut termasuk jenis legenda keagamaan. Ini soal keberapa ini? Soal ke-9. Ya. Sibuk nanti aja. Tradisi atau kekayaan masyarakat yang tersebar serta diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Tradisi atau kekayaan masyarakat yang tersebar serta diwariskan secara lisan dan turun-temurun disebut. Ini adalah berupa pesan kesaktian. Nanti aja disampaikan melalui upacara dongeng, nyanyian, pantun, cerita rakyat, nasihat, dan jangan keluar, biarin, jangan keluar. Upacara dongeng, nyanyian, pantun, rakyat, nasihat, tradisi dipahami di suatu adat pedesaan yang turun-temurun masih hayat oleh tradisi juga pada masyarakat prasarana pada menyampaikan kebiasaan ini berlaku di masyarakat dilakukan yang tertutur dan biasanya secara lisan, karena itu tradisi lisan. Berdasarkan artefak yang dimakan, periodisasi zaman sejarah dibedakan menjadi kehidupan masyarakat Paleotikum berorientasi pada keterampilan bukan tingkat awal. Pada zaman berdasarkan arkeologi zaman batu. Zaman batu tuh berarti apa ya tuh? Zaman batu. Zaman batu. Mana ya tuh zaman batu mulai Paleotikum, Meso, Neo dan Mega ya. Megalitikum. Ya. Dalam bahasa Arab pohon, benar. Perhatikan pernyataan di atas merupakan contoh dari masa praksara, masa-masa itu tadi apa ya? Tadi yang lihat di mana ya masa-masa? Masa-masa. Masa-masa teh itu apa ya? Masa praksara, masa itu masa praksara, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kolonialisme, kemerdekaan, praksara, dalam itu apa ya? Pasti bertujuan mana periodisasi. Contoh lain dari periodisasi sejarah Indonesia, kita melakukan dengan kronik catatan. Oh itu kronik, ini apa? Periodisasi. Cara berpikir sinkronik. Mana ya? Contoh berikut adalah periodisasi dengan masa berburu. Oh iya, periodisasi benar. Sistem kepercayaan yang makin hanya roh yang memiliki kekuatan animisme ya. Terus, Ani, kalau ini itu benda-benda. Alasan belum adanya tanda-tanda kehidupan makhluk hidup pada zaman itu adalah bumi masih berwujud kumpulan gas ya, yang boleh panas, benar.
Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang merupakan peristiwa terhubung satu sama lain. Oh ini peristiwa sejarah. Tadi di itu ya. Siapa itu ya? Siapa video? Ya semua juga ada video klip juga. Dalam peristiwa terhubung satu sama kehidupan sejarah berkesinambungan berkelanjutan ya. Kenapa sudah ada VOC lagi gehel? Perubahan secara cepat dan berkelanjutan. Untuk melihat Astagfirullah. di dalam manusianya. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang terjadi itu peristiwa berkelanjutan, berkesinambungan, perubahan, perbandingan. 1945 hingga hari ini, tahun 17. ini di 2020 yang sebentar lagi juga akan berkelanjutan ini dapat kita Perubahan. ketahui dengan membandingkan dua peristiwa atau masa Islam ini terjadi perubahan pentingnya terjadi pada Di mana ya itu kita pernah itu? berdirinya kerajaan. Kemudian mereka Menunjukkan makna saya peristiwa berkelanjutan mata rantai. Berkesinambungan, berkelanjutan ya. Dalam ilmu sejarah terdapat 3 unsur yang selalu adalah manusia, ruang, dan waktu. Benar. Konsepnya masa depan penyataan. Ini teh jas merah artinya apa ya? Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah merupakan peran penting bagi kehidupan membangun masa depan. Jadi media edukasi belajar bukan lorong waktu perjalanan hidup, sarana refleksi kehidupan. Manusia belajar dari masa lalu dan mempelajari kesalahan agar tidak terlalu di masa depan. Keadaan yang telah berlangsung lama di semua adalah berlangsung lama, yaitu peperangan, persamaan, keberlanjutan. Sistem kepercayaan manusia praksara muncul pada zaman Neo tuh muncul ya, Neo. Pada zaman Neolitikum. Kepercayaan ya benar, Neolitikum. Galon 290 Sep. Teori Oto dibut. Coba sana, teori tuh. Teori Old Afrika dibuktikan tes genetika. Berdasarkan sama teman ciri-ciri mereka sinkronik. Sinkronik tuh berpikir sinkronik. Berpikir sinkronik. Sinkroniknya apa? Terbatas dalam waktu, menyempit dalam waktu, sinkronik, tidak terbatas dalam ruang. Tidak terbatas dalam ruang. Sinkronik. Terbatas dalam waktu, meluas dalam ruang, berarti dia memanjang dalam 1, 3, terus fokus 1, 3, 5, benar. Jawaban adalah Paleolitikum, Neo, perundagian, perunggu, batu ini mah. Ciri khusus yang menunjukkan manusia purba Pithecanthropus electrus. Mana ya? Pithecanthropus electrus. Peter Mega ini mah. Pithecanthropus. Nih. Peter temukan dulu yang manusia kera yang berjalan tegak. Berarti kepalanya yang tegap, mampu berjalan tegap.
Di ciri khusus yang menunjukkan manusia purba pertama adalah manusia purba yang berjalan tegap. Tegap dan tegap sama. Pithecanthropus tinggi badan, anggota badan yang tegap tetapi tidak tegap, mampu berjalan tegap. Manusia kera yang berjalan tegap. Mana sih Pithecanthropus teh? Berjalan tegak nih. Suku yang termasuk ke dalam bangsa Proto-Melayu adalah Toraja. Suku Toraja adalah suku yang termasuk dalam bangsa Proto-Melayu. Menurut Facebook, suku Toraja Suku Toraja termasuk salah satu bangsa Proto-Melayu tua terdapat di Sulawesi Selatan. Toraja dan daratan tinggi, ya, Toraja. Ahli yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Bahwa nenek moyang manusia Indonesia berasal, iya, Muhammad Yamin, benar. Selain salah satu kehidupan manusia purba adalah nomaden, di mana hidup berpindah-pindah. Ini adalah kronologis, periodisasi, diakronik, sinkronik, tanggal-tanggal itu teh. Mana ya? Tanggal segini. Iya ini teh. Kronologis, periodisasi, diakronik, bukan sinkronik. Sinkronik membahasnya. Kronologis ini mah. Tanggal kronologis, mana berpikir secara kronologis, menyusun periode kejadian sejarah urutan waktu terjadinya ya, kronologis. Rangkaian tindakan terikat pada aturan-aturan tertentu. Ada istilah agama yang disebut upacara. Upacara adalah rangkaian tindakan terikat pada aturan-aturan tertentu dari agama kepercayaan, ya, upacara. Manakah yang terkenal ciri zaman Mesolitikum? Meso tuh dia tuh apa? Semi sedenter, nomaden 2, tinggal di gua-gua payung, 2, 3 dan masih mana ya itu teh? 2, 3 penemuan kulit kerang, siput, tulang-tulang kerang manusia, timbunan kulit kerang dan siput dan bubuk disebut dengan timbunan. Mengenal perannya makanan. Tumpukan sampah dapur. Dia teso apa namanya itu ciri meso tuh 2, 3, 4 food gathering. Sebuah cerita berupa narasi yang disusun memori, kesan, tulisan manusia, kejadian. Nah ini nih, nomor berapa nih di YouTube ini mah? Sebuah kisah berupa narasi, kisah sejarah konsepnya. Video nah ini nih. Halo semuanya, selamat datang di konsep sebagai sebuah cerita yang kemudian narasi. disebut tokoh.
atau yang artinya sejarah itu merupakan kejadian atau kenyataan Sebuah kisah aktualitas disusun peristiwa memori, yang telah terjadi atau sebuah berlangsung kisah. pada waktu yang lalu. Benar. Artinya ada sebuah kejadian atau peristiwa Cerita yang berupa narasi yang disusun secara memori manusia terhadap kejadian atau peristiwa terjadi di masa lalu. pada waktu yang Kisah, lalu. benar. Contohnya Sejarah sebagai kisah. pada Manusia purba yang terbesar dan tertua di Indonesia ditemukan di Sangiran, Megatrompus ya. Terus berikut ini adalah yang dimaksud dengan adalah timbunan sampah yang sudah membatu. Jadi beli itu? Jadi Yang itu yang mana? Yang galon yang liter? asik, tadi kan naik nggak? Saya mau yang terbuka ya. Nah udah naik di atas, tinggal tuang. Saya kok 3 liter? Oh ya udah. Nah tuangin aja jadi 3 liter. Harganya tetap sama 290. Jangan. Orang dia gak minta, emang kasih juga. Yang mau kasih dia gak minta apa-apa. Nanti dia kaget, dia lihat kan tuangin? Dia lihat, nggak lihat tuangin. Dia terlihat? Jadi dia tahu 3. Ih, mana jam itu nanti? Mobil apa? Aja. Nanti dia kaget 290. Udah mati hitung aja 225 begitu. Bukan masalah, dia udah bayar, dia udah semua. Ya udah. Sebuah teks membahas yaitu tersebut mengkaji bagaimana kondisi saat itu sinkronik. Cerita yang menceritakan kehidupan hewan berperilaku manusia termasuk dalam folklore fabel. Kehidupan masyarakat prasejarah perundagian sudah lebih maju karena adalah mengenal keberadaan perunggu dan besi, mengenal organisasi masyarakat pada masa perundagian. Masa perundagian menerapkan sistem pertanian ladang, mengenal kebudayaan perunggu dan besi. Ini pada masa perunggu dan besi ya, perunggu. Terus besi juga, iya besi ya. Aduh, si bapak belum makan, pasti Asep duit supaya dia menghilang tuh Asep. 30.000 ayam bakar paha, hati sambal hijau, Jung. Si bapak itu ambil piring. Kehidupan manusia sebelum karena perundagian sudah mengenal perunggu dan besi menggunakan hari dan sistem penanggalan ladang. Perundagian. Bangsa Dutro Melayu adalah manusia pendukung zaman Dutro Melayu. Mereka lah sekitar perundagian zaman logam. Bangsa Dutro Melayu adalah manusia pendukung pada zaman Melayu muda. Pendukung zaman perundagian. Pendukung zaman menlogam, benar, perundagian, perunggu. Bangsa Dutro Melayu adalah pendukung zaman perundagian. Secara etimologis, dinamisme adalah kekuatan, benar ini. Sebuah peristiwa benar terjadi pada peristiwa. Nah ini sejarah sebagai peristiwa mana? Agustus 1945. Sebagai peristiwa, Akhirnya kejadian-kejadian peristiwa yang berlangsung pada waktu yang. Nah, itu merupakan peristiwa yang secara aktualitas. Jadi urutannya seperti itu. Yang pertama cover, kemudian yang kedua jawaban. Hell.
Halo semuanya. Benar. Orang yang menceritakannya, artinya sejarah sebagai kisah ini bersifat subjektif, tergantung Benar pada terjadi. Saya pandangan atau pengetahuan sudut pandang yang menceritakannya. menggunakan perang. Dan yang terakhir adalah ternyata sejarah juga merupakan sebuah ilmu. Sejarah sebagai Peristiwa. ilmu adalah suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa. Pada tafsiran, pada perspektif Peristiwa orang yang yang terjadi pada menceritakannya, memiliki artinya bukti-bukti sejarah sebagai benar kisah terjadi dan ini berulang pada bersifat waktu yang subjektif, tergantung pada pandangan atau sudut pandang yang menceritakannya. Dan yang terakhir adalah ternyata sejarah juga merupakan sebuah ilmu. sejarah memiliki benar-benar terjadi pada masa lampau dan memiliki bukti. Mana buktinya? Bukti maksudnya dia punya bukti sebagai ilmu sejauh dari cerita susun secara sistematis dan menggunakan prosedur dan metode ilmiah. Ini tim apa ya Iyo ya? Nah, loading lagi. Ini onwa. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang disusun secara sistematis dan metodis menggunakan prosedur dan metode yang berlaku. Nah, kita tahu bahwa manusia itu memiliki sifat yang beragam. Artinya, sejarah sebagai kisah yang diceritakan oleh manusia. Nah, sejarah kejadian juga memang sering diartikan peristiwa sebagai yang sebuah terjadi cerita. dan berlangsung waktu yang lama. Nah, ketika sejarah diartikan sebagai cerita, artinya sejarah tersebut bergantung pada siapa yang menceritakan. Nah, yang bercerita tentu pasti menyerah pada sekutu dan kawan-kawan. Sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masa lampau dan memiliki bukti-bukti sejarah merupakan pengertian sejarah sebagai. Menurut Brainly, sejarah merupakan peristiwa Yang terjadi teman-teman mengenal bukti sejarah. Bukti sejarah sebuah kejadian atau peristiwa benar. Mana apa lagi? RS? Bukan, angin colok. Colok apanya? Ya colok itunya lah. Listriknya kan tadi buat kipas angin. Hell. Bisa megalitikan adalah ketika manusia purba peralatan waktu penggunaan batu besar sudah berundak dimanfaatkan untuk kepentingan kepercayaan ritual. Berdasarkan tingkat kenyataan yang benar, ciri massa, beternak hewan, menangkap ikan, membangun rumah sederhana, hidup menetap, membuat gerabah. Itu hidup menetap berarti food producing ya. Itu kan kalau beternak food producing disebutnya membangun rumah sederhana, meramu, semi sedenter, berburu. Selesai. Masalah banyak.